Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini ada firman dan renungan yang perlu Bapak Ibu dan Saudara dengarkan. Kita akan belajar dari kehidupan Yakub, Lea, dan Rahel. Agar iman kita semakin dikuatkan dan kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Adalah kisah seorang wanita yang menaruh cinta dan harapan besar kepada suaminya. Meski sang suami tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia kemudian berusaha, ia tetap menunggu, dan ia melahirkan demi mendapat perhatian. Tapi tetap saja, ia tidak pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Nama Lea dalam bahasa Ibrani berarti lelah atau letih. Ia adalah putri pertama dari Laban, saudara laki-laki dari Ribka, istri Ishak. Lea dikenal memiliki mata yang lembut. Kejadian 29 ayat 17, tetapi tidak memiliki paras semenarik adiknya, Rahel, yang digambarkan elok tubuhnya dan cantik parasnya. Ketika nyawa Yakub terancam setelah ia berhasil menipu Esau dan merebut hak kesulungan, Yakub kemudian melarikan diri ke tanah Haran dan tinggal di rumah Laban. Di sanalah Yakub bertemu dan jatuh cinta kepada Rahel, putri kedua Laban. Yakub bersedia bekerja 7 tahun demi menikahi Rahel. Kejadian 29 ayat 18. Ironisnya, ketika hari pernikahan tiba, Laban malah menipu Yakub. Laban memberikan Lea untuk dijadikan istri oleh Yakub, bukan Rahel. Yakub yang kecewa dengan keputusan Laban akhirnya tetap menerima Lea sebagai istrinya. Namun dia tetap mengejar Rahel untuk dinikahi. Bahkan Yakub rela bekerja 7 tahun lagi kepada Laban demi menikahi Rahel. Inilah awal penderitaan batin Lea. Seorang wanita yang berstatus istri, tapi tidak pernah diperlakukan sebagai kekasih oleh suaminya. Namun Lea, meski sadar tidak dicintai, tetap berusaha menarik hati suaminya dengan memberikan Yakub keturunan. 3 anak pertamanya mencerminkan isi hatinya yang penuh luka dan kerinduan akan cinta. Anak pertamanya Ruben, yang memiliki arti nama, lihatlah seorang anak laki-laki, membersihkan sebuah harapan bagi dirinya. Lea berkata, Tuhan telah melihat penderitaanku. Sekarang suamiku pasti mencintaiku. Kejadian 29 ayat 32. Tapi kenyataannya, Yakub tetap tidak mencintainya. Lalu lahir anak kedua baginya yang dinamakan Simeon, yang berarti Tuhan mendengar. Kembali harapan itu muncul. Kali ini Lea berkata, Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberiku anak ini. Kejadian 29 ayat 33. Tapi ternyata Yakub tetap dingin kepadanya. Begitu pula ketika anak ketiga lahir dan diberi nama Lewi, yang berarti terikat atau melekat. Lea berharap, sekarang suamiku akan terikat kepadaku, sebab aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Kejadian 29 ayat 34. Namun kenyataan masih jauh dari harapannya. Semakin Lea berharap pada cintanya Yakub, semakin dalam kekecewaan yang dia rasakan. Sampai pada akhirnya lahirlah anak keempat, yaitu Yehuda, yang arti namanya pujian bagi Tuhan. Kali ini Lea tidak mengaitkan kelahiran itu dengan cinta suaminya. Kali ini ia berkata, sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kejadian 29 ayat 35. Tidak ada lagi harapan, semoga Yakub mencintaiku. Tidak ada lagi permohonan agar dipandang seperti Rahel. Lea berhenti mengejar cinta manusia dan beralih memuji Tuhan. Dari kisah Lea ini kita belajar bahwa jangan pernah berharap pada manusia, karena manusia terbatas. Bahkan orang terdekat pun bisa menjadi sumber luka terdalam. Ada satu kutipan dari Henry Cloud, seorang psikolog Kristen. Those closest to you have the greatest potential to hurt you. Yang artinya, orang terdekat dalam hidupmu adalah yang paling berpotensi melukaimu. Oleh karena itu, mari berharap kepada Tuhan yang adalah sumber segalanya. Tuhan melihat setiap tetes air mata yang tersembunyi. Tuhan mendengar doa dari hati yang patah. Lihat bagaimana Tuhan melihat Lea. Tuhan membuka rahimnya. Tuhan memberinya anak. Dan justru dari Lea, bukan dari Rahel, lahirlah Yehuda, nenek moyang Yesus Kristus, Sang Mesias. Lea, wanita yang ditolak manusia, justru dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi jalur keselamatan dunia. Salah satu pahlawan iman saya itu perempuan namanya Lea. Yakub jatuh cintanya sama Rahel, bukan sama Lea. Lea dijual sama papanya sendiri. Lea menikah dengan Yakub dan suaminya gak sayang sama dia. Anda baca di Kejadian 29, mukanya Lea itu rusak. Saya gak tahu kenapa. Entah cacat,
Yang jelas Lea dengan Rahel, mukanya Lea lebih jelek. Bukan saya ngomong, Alkitab ngomong begitu. Yehuda itu anaknya Lea, bukan anaknya Rahel. Yehuda itu anak keempat. Kalau saudara punya ucapan syukur memampukan saudara bisa nerobos kenyataan hidup. Anak pertama yang lahir namanya Ruben. Waktu Ruben lahir, Lea berseru sama Tuhan, sekarang Tuhan, kamu lihat aku. Yakub belum sayang sama dia. Yakub masih lebih milih Rahel. Boom, lahir anak kedua, Simeon. Sekarang Tuhan mendengar aku. Yakub belum sayang sama dia. Masih sayangnya sama Rahel. Boom, anak ketiga lahir Lewi. Sekarang suamiku pasti mau jadi satu dengan aku. Belum. Anak yang keempat. Boom, Yehuda lahir. Sekarang aku memuji Engkau Tuhan. Ucapan syukur gak bisa keluar dengan sendirinya. Kamu harus lewat pergumulan. Kamu harus lewat masa sukar. Tapi Lea ngerti apa itu praise. Waktu Yakub mati, Yakub dikuburkan di sebelahnya siapa, saudara? Bukan Rahel, Lea. Seorang yang terima kenyataan hidup, tapi dia lihat ke depan. Aku gak akan berhenti percaya. Aku gak akan berhenti mengucap syukur. Aku gak akan berhenti berkata terima kasih Tuhan. Gue belum lihat jawaban, tapi Tuhan sudah dan sedang bekerja. Belum, aku gak akan berhenti. Tuhan pasti sekarang kamu dengar doaku. Belum kejawab, no, gue gak akan berhenti. Sekarang Tuhan, Engkau akan nyatakan dirimu lebih lagi. Sampai praise. That's the power of thanksgiving. Orang percaya yang mengucap syukur. 1000 rebah di sebelah kiri saudara dan 10.000 bisa rebah di sebelah kanan saudara. Tapi saudara akan tetap berdiri. Sebab perspektifmu udah melihat Tuhan. Dan posturmu tepat. Mujizat pasti akan terjadi. Yang mau katakan amin saudara.